Marilah kita mulai acara ibadah kita. Sebelum kita memulai kebaktian kita, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing.
kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian KKBP nomor 24 ayat 1 dan 5. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allah. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian KKBP nomor 16. Amin.
Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi nomor 789. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ketiga setelah Trinitatis ini, yaitu dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-13, 34 kita membaca secara responsorial. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada
dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 140. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kor sekolah minggu. Yesus Allah. Semuanya berdiri. Yang peserta kor dari semua gereja berdiri semua, baik yang di dalam maupun yang di luar gereja.
Sada Juni 2020 yang akan diikuti minggu pertemuan untuk gratis topik pemeliharaan alam yang universal. Apakah saudara minggu 29 Juli 2020 saat teman-teman pesta parentheum sekolah minggu AKBP Resort Agal Pemakaran Kerinci di mana diluhur memang Pak Resort Pendeta Budianto siap turun cepat. Dari batu baru akan bagaimana berlomba Imako, CCA, Martuba, bahwa menghafal ayat Alkitab. Nama ibu, tolong di pesta sedario, batu baru lelang bahwa Palotoro, Ima adalah terlalu rubi, ulau sedario. Nama ibu pertanyaan, dari Rabu tanggal 24 Juli 2020. Wisada dibahas di keluarga Ahmad Tausuk 2 Semitongan Inatai Borno Babat di Langkan. Di kedua, Ima dibahas di keluarga Ahmad Kalista Sebagaria Inatai Borno Siagia Paringanan di Padang Luas masing-masing masuk pukul 10 siang 20. Soal 5 titik Nurianta, kalau tempatnya Bengol, minggu lalu ada titik Kol. Boros Farina. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian KKBP nomor 216 ayat 1 sambil memutar persembahan 1A dan 1B. Sing
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kalau saya bilang nanti shalom, dijawab dengan Elohim. Kalau saya katakan kedua kali shalom, kafirin, ya. Shalom. Shalom. Iya. Jadi lihat saya nanti artinya Google, ya. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21. Begini firman Tuhan: bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekerbau air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Batseba. Ketika air yang ditimba itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sebagaimana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga dia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi pipanya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Masih ditanya lagi, shalom. Baru tadi. Nah ini, shalom. Elohim, shalom. Amin.
ketika salut pertama disebutlah Elohim, salut yang kedua Kaberim. Oke, salut, salut. Oke, nanti saya sapa dulu sekolah minggu satu persatu dari gereja. Salut Elohim, Kaberim, salut sekolah minggu dibikin yel-yelnya ya. Sekolah minggu Eksaudi Palawidaya, salut, salut. Ada di ruang fit ya. Halo sekolah minggu Palawidaya. Halo. Hai. Saudaranya. Sekolah minggu HKBP Laan Seratus. Salut. Oh, di ruang fit di tenda ya. Salut. Salam HKBP, sekolah minggu HKBP Indonesia Toro. Salam. Iya, Elohim, salam KBRI. Salam HKBP, sekolah minggu HKBP Rokan. Salam. Iya. HKBP Junika Semedang, salam. Salam. Bukit Kesuma, salam. Salam. Iya, oke. Ganti lagi. Kalau saya sebut nanti sekolah minggu ini, halo, halo, hai, hai, hai. Tepuk tangan sekolah minggu. Iya. Semua dulu. HKBP, HKBP sekolah minggunya, tepuk tangan sekolah minggu. Ada juga tak 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 satu dua yang tepuk tangan sekolah minggu. Iya, dua kali satu ya. Tak 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 tak. Iya, sekolah minggu HKBP sudah HKBP. Iya, kami bisa. Sekolah minggu HKBP sudah HKBP. Yes, yes, yes. Sekali lagi, sekolah minggu HKBP sudah HKBP. Sekolah minggu HKBP sudah HKBP. Iya. Biasanya sekolah minggu kalau mau ibadah nyanyi-nyanyi dulu, baru tambah semangat. Oke. Mana sekolah minggu HKBP? Oh boleh. Ada? Salam. Tempo sekolah minggu. Cuma aku nih. Oke. Mana tepuk tangan tempo sekolah minggu HKBP Cipta Pasrah?
Iya. Duduk Sion juga apa sekolah minggunya? Tepuk tangannya. Yang terakhir ya. HKBP sekolah minggu HKBP Bandungan, tepuk tangan sekolah minggu. Ya. Iya. Ada lagi yang tidak dipanggil? Hah? Oke. Hermon Manahan Jaya. Oke. Udah semua? Itu aja udah 15 menit. Ada lagi khutbah nanti. Pemeliharaan Allah yang universal. Pemeliharaan Allah yang universal kepada siapapun, kepada anak-anak Abraham. Jadi di sini kehidupan kita semua jalan kita lalui penuh sukacita. Ada duka cita juga. Maka kehidupan anak sekolah minggu juga Ismail, Ishak, ibunya Hagar dan Sarah melalui variasi kehidupan. Maka pada saat ini Tuhan Allah itu memelihara semua, baik Ishak, baik Ismail. Tetapi apa yang dipilih oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah, janjinya akan ditepati. Maka pada saat ini, kenapa Allah memelihara kita semua? Tuhan memelihara anak baik, anak nakal. Tetapi pada saatnya nanti, anak baik itu akan dipilih Allah untuk menjadi pilihan bangsa. Saudara-saudara, adakah hanya konflik dalam keluarga dapat menimbulkan luka yang dalam? Tentang anak, tentang siakangan, tentang siap budak. Ada anak sekolah minggu. Siapa di sini anak siakangan, anak sulung? Ada? Ada. Siapa di sini anak kedua, ketiga, anak bungsu? Ada. Tetapi walaupun siakangan, sulung, pertengahan, dan bungsu, kita tetap anak orang tua kita. Maka orang tua juga kasihnya kepada kita sama. Walaupun dalam hakikatnya itu adalah suatu hal yang relatif. Banyak orang mengalami duka dalam keluarga, persahabatan atau komunitas. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjaga hati dari iri hati, kepahitan. Jangan ada yang merasa iri ketika anak sulung disayangi orang tuanya, anak bungsu disayangi, kok aku tidak? Tetapi ingatlah, Tuhan memelihara kamu, Tuhan memelihara kita. Yang kedua adalah Allah tetap memberikan kendali di tengah situasi yang menyakitkan. Abraham anaknya itu, tapi dia sebel, dia katanya agak kecewa. Tetapi di sini kita melihat Allah setia kepada rencananya. Allah peduli kepada yang terluka, dan Allah tetap memelihara kita. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita berpikir mengapa Allah menginginkan suatu peristiwa terjadi. Namun kita percaya bahwa Allah bekerja menurut rencana. Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga adalah Allah mendengarkan orang-orang yang putus asa. Apapun
janji Allah tentang Ishak bahwasanya ia adalah bangsa yang besar akan ditepatinya, bahkan juga kepada Ismail juga. Tetapi bangsa pilihan itu telah ditetapkan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, pertolongan Allah tidak datang dalam bentuk mujizat yang spektakuler. Karena Allah menolong melalui kesempatan yang baru, orang yang tepat menolong kita. Maka pada saat ini dari yang ini kita diajari ada juga orang yang tepat. Sumur yang tadi pada urut itu, itulah orang yang menolong melalui Allah. Yang kelima adalah Allah menyertai masa depan orang yang dipelihara. Ketika anak-anak sekolah minggu kemanapun kita tetap dipelihara. Nanti akan kita nyanyikan Yesus sahabatku yang sejati, Dia hidupku tiap hari. Maka dari itu kemanapun kita melangkah, apapun cita-cita kita nanti, Tuhan tetap memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Maka pada saat ini kita harus berserah diri kepada Tuhan. Masa depan sering membuat kita khawatir, namun orang percaya dapat berjalan dengan iman. Di episode tadi dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga, bahkan tentang nyawa kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Maka pada saat ini kita juga orang tua, HKBP Rohanilakan, sekolah minggu HKBP Resok HKB tetap percaya kepada Tuhan yang memelihara seluruhnya, seluruh bumi ini, seluruh makhluk hidup ini. Maka dari itu dalam periode ini juga kita diingatkan bahwasanya ini perlu. Karena apa? Anak-anak sekolah minggu kita harus latih menjadi orang-orang yang selalu memuji Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan paduan suara. Kita juga harus melatih bahwa budaya itu juga sangat penting, budaya bertumbuh dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dengan budaya ini juga kita dapat memberitakan Injil. Yang ketiga, pemahaman dalam pengetahuan Alkitab. Maka pada saat ini di dalam tahun orientasi transformasi HKBP yang dimana temanya dikatakan pengajaran iman di tengah keluarga. Maka pada saat ini kalaupun anak-anak kita melalui cerdas cermat Alkitab, maka akan mereka ingat nanti apa yang mereka ujikan, pertandingkan sekarang sampai selama hidup, dan juga menghafalkan ayat-ayat Alkitab, karena itu adalah pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Maka untuk itu kita semua orang tua perlu juga untuk mengedukasi, mengajarkan iman kepada mereka melalui pendidikan di tengah keluarga, di tengah gereja. Maka pada saat ini selamat bertanding di festival paduan suara, di lomba berlomba, di lomba menghafal ayat Alkitab, dan juga cerdas cermat Alkitab. Oke, aman sahabat sekali lagi. Shalom. Shalom. Kurang kompak lagi. Shalom Elohim, shalom kabarin. Semua kita orang tua juga, terlebih anak-anak kita yang kuat ya. Shalom. Shalom. Tempo sekolah minggu. Dua kali ya, kalau bisa dua kali ya. Tempo sekolah minggu.
Sekali lagi, pemeliharaan Allah yang universal. Semua sekolah minggu satu ya. Pemeliharaan Allah yang universal. Tempo sekolah minggu. Amin. Kita berdoa nanti sekolah minggu semua menirukan apa yang Amang bilangkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada minggu Trinitatis ini, di HKBP Rogate Lakan ini, berkati gerejamu Rogate Lakan ini, jemaat dan perhaleluya. Berkati perreon sekolah minggu, resort AKB ini, dalam setiap kegiatan kami, festival, lomba martuba, cerdas cermat Alkitab, lomba menghafal Alkitab. Berkati semua kami peserta dari gereja manapun dalam resort ini, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan-Mu bagi kami adalah luar biasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari penyanyian HKBP sambil mengucapkan persembahan yang kedua. Amin.
mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam.